Selamat siang semuanya, saya Adrianus dengan NIM 20 G10051 akan membuat video reaction tentang yang pertama itu tentang metafisika. Pertama, metafisika itu ada tesis, yaitu jelaskan teori causa prima menurut Aristoteles. Konsepnya itu menurut Aristoteles itu berpikir dengan prinsip kausalitas yang ini, bahwa setiap akibat pasti memerlukan sebab. Maka dapat dilihat bahwa setiap sesuatu kita diketahui perlukan sesuatu yang lain supaya dirinya bisa terwujud. Nah, salah satunya itu adalah satu realitas yang tergantung pada suatu hal yang lain yang disebut akibat. Dua, realitas yang digantungi oleh sesuatu yang lain disebut sebab. Bila ternyata realitas sebab itu memerlukan sesuatu yang lain juga, maka dapat dikatakan juga bahwa akibat bagi sesuatu yang digantungin itu, dan seterusnya. Dan konsep prima ini menjadi argumen yang menjelaskan bahwa adanya keberadaan Tuhan. Bukan berarti prima causa tidak dapat digunakan untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Namun prima causa memiliki kelemahan yang disebut, dapat kita sorot, yaitu waktu Aristoteles mencoba membuktikan keberadaan Tuhan dan bukan bermaksud mendefinisikan Tuhan itu apa, dengan argumen-argumen sebagai berikut yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Dan yang kedua itu ada antithesis, jelaskan teori tentang Tuhan telah mati atau Nietzsche. Itu penjelasannya bahwa Tuhan sudah mati adalah sebuah ungkapan yang banyak dikutip dari Friedrich Nietzsche. Ungkapan ini pertama kali muncul dari Die Verweltungskraft dari sesi 125 The Madman, dan untuk ketiga kalinya sesi 343 The Meaning of Coldness juga muncul dalam buku klasik Nietzsche, Aussprache Zarathustra. Dia memiliki tanggung jawab dalam ungkapan ini, yaitu dia mengatakan bahwa Tuhan sudah mati, Tuhan tetap mati. Dengan telah membunuhnya, bagaimana kita pembunuh dari semua pembunuh menghibur diri kita sendiri, yang paling suci dan paling perkasa dari semua yang pernah dimiliki di dunia, telah berdarah hingga mati di ujung pisau kita sendiri. Siapa yang akan menyapunya darahnya dari kita dengan air? Apakah dapat menyucikan diri kita? Pesta-pesta penebusan? Apakah permainan-permainan suci? Apakah yang perlu kita ciptakan bukanlah kebesaran dari perbuatan yang terlalu besar bagi kita? Tidakkah seharusnya kita sendiri yang menjadi Tuhan-Tuhan semata supaya layak melakukan hal-hal itu? Ulas dari Nietzsche tadi. Dan tentang etika itu ada tesis, itu jelaskan argumen-argumen logis yang mendukung terjadinya aborsi. Alasannya itu menurut para dokter itu faktanya bahkan mengharuskan seorang perempuan menggugurkan kandungannya atau aborsi karena kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan, yaitu untuk menyelamatkan nyawanya. Itu berupa misalnya gangguan jantung yang menimbulkan resiko pada ibu hamil. Dan mengutip situs kesehatan di Mayo Clinic, kehamilan akan menekan jantung dan sistem pendarahan darah. Selama kehamilan, volume darah akan meningkat sebesar 30-50% untuk memberi makanan janin pada sedang tumbuh. Hal tersebut buat jantung memompa lebih banyak darah. Hal itu salah satu ulasan dari dokter mengapa aborsi diperbolehkan, karena keterbatasan dan resiko yang akan meninggi, yang akan mengancam nyawa dari sang ibu tersebut. Dan kedua itu ada antithesis, itu jelaskan argumen yang tidak mendukung jenis aborsi. Satunya menurut pro-life pastinya. Menurut argumennya, setidaknya perdebatan ini sudah berlangsung sejak dulu, dan semenjak sebagian kelompok pro-life sudah mengajarkan bahwa aborsi merupakan hal yang buruk, namun tetap mengizinkannya dalam syarat tertentu. Akhirnya dalam konteks inilah mengapa PP Kesehatan Reproduksi menentangkan dan tidak mendukung adanya aborsi. Dan tentang estetika itu ada jelaskan argumen-argumen logis yang pro operasi plastik demi kecantikan, dan itu dibenarkan. Itu pastinya karena ada
untuk ada fungsi terhadap perempuan, pasti juga untuk laki-laki itu pastinya ada untuk memperbaiki penampilan, terus ada menunjang karir, mengatasi masalah kesehatan, terus pasti meningkatkan percayaan, rasa percaya diri, dan saat terapi non invasif tidak mampu mengatasi masalah. Nah, itu mengapa kalau operasi plastik itu diperbolehkan, tapi dibalik itu pastinya ada resikonya. Dan mengapa tidak diperbolehkan, yaitu pertama, jangan operasi untuk alasan kosmetik, karena pasti jika Anda memiliki cacat serius, masalahnya dengan hidung atau bekas luka di wajah Anda itu akan bermasalah pada bedah rekonstruksi atau bedah estetika. Dan yang kedua, itu bisa bunuh Anda sendiri. Jika dokter mengatakan Anda tidak, Anda harus berhenti saat itu, dan Anda memaksa, mungkin itu bisa untuk mengancam nyawa Anda sendiri. Dan Anda harus berhati-hati dalam beroperasi plastik, karena nggak semua dari tempat untuk beroperasi plastik itu adalah baik. Dan Anda harus bangga dengan wajah yang alami, karena sesuai bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Sekian dari saya, Adrianus, terima kasih.